berdiri. Mari kita nyanyikan lagu Sekarang Telah Tiba.
Jadi yang minggu terakhir ini itu kemarin Sabtu Minggu kemarin itu lomba kan, lomba terakhir untuk yang kelas 12. Nah puji nama Tuhan kalau Tuhan berikan yang terbaik dari lomba-lomba sebelumnya itu jadi ada peningkatan gitu. Tapi sebenarnya dari awal saya itu udah berekspektasi tinggi gitu loh, karena memang mepet lombanya hamin 1 bulan kalau nggak salah. Kalau nggak sampai itu kita kayak maksudnya baru kayak oh ya siap fix ikut lomba ya gitu. Terus kan lombanya juga nggak maksimal karena juga persiapan TKA. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan sertai. Kalau lomba terakhir itu meskipun rasanya kayak melo banget ya, dari sebelum tampil sampai setelah tampil tuh melo banget rasanya, karena kan juga ikut paskib juga dari kelas 10, terus gak kerasa sekarang udah kelas 12 dan udah di akhir event kayak gitu. Tapi puji nama Tuhan kalau kemarin Tuhan kasih kesempatan buat saya juga khususnya untuk bisa ikut gitu, karena banyak juga teman-teman yang nggak bisa ikut karena kan cuma kita ngeluarin 1 kotak aja. Puji nama Tuhan, itu kesaksian dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesaksiannya Mbak Zeta. Ada yang mau nyambung lagi? Kalau sambil menunggu
di SMP ini. Jadi latihannya itu juga pas-pasan gitu. Seminggu sebelum lomba itu 2 hari itu saya ada BKS, jadi latihannya itu nggak begitu maksimal. Tapi puji Tuhan bisa dapat 3 piala gitu ya. Puji Tuhan juga selama latihan itu hujan, tapi Tuhan berikan kesehatan buat saya sampai lomba itu saya sehat, kuat gitu ya. Terima kasih. Terima kasih ya, sahabatnya Dewi. Ada yang mau lagi? Shalom. Saya mau mengucap syukur sama Tuhan di mana hari Selasa kemarin setelah masa PKA dilanjutkan saya melanjutkan ujian Ukom. Ukom itu kayak apa ya? Ujian kompetensi sesuai kejuruan yang saya pilih gitu. Saya mengucap syukur di mana Tuhan sudah menyertai selama persiapan saya membuat sebuah web. Ya meskipun dari proses pengerjaannya itu memang nggak ada kendala apapun, semuanya sudah dilancarkan. Tapi waktu hari H itu laptop saya yang manja itu mulai mesti waktu hari-hari penting gitu mulai ada masalah-masalah baru gitu di laptop saya. Kebetulan itu kayak lemot banget, saya tuh apa ya, hamil berapa jam itu pengujinya sudah datang, saya tuh semakin deg gitu loh, nggak bisa digerakin, nggak bisa diapa-apain. Akhirnya nggak pakai lama saya langsung pindah ke PC sekolah. Nah, PC sekolahnya itu juga gitu, saya mau pindah program saya ke situ juga error lagi. Aduh Tuhan, gimana ini, saya sudah saya sumpah gitu ya. Akhirnya saya nggak bisa cerita ke siapa-siapa, kan teman-teman saya juga semuanya lagi pusing dengan proyeknya masing-masing. Saya tuh apa ya, menangis gitu kan, karena saking sumpahnya saya kayak hamil berapa jam terus error semua. Aduh Tuhan, saya nggak tahu harus gimana ini. Saya berdoa, tapi berdoanya itu mojok gitu ya, mojok Tuhan tolong saya, Tuhan saya nggak tahu harus gimana lagi ini. Terus nggak berapa lama itu saya coba otak-atik lagi dan puji nama Tuhan, akhirnya bisa. Terus saya langsung kan pengujinya itu nggak lama-lama di sekolah gitu loh, cuman sampai jam 1 dan kebetulan itu sudah jam 12, jam 1 kurang 10 menit saya langsung ambil kertas ujian saya tulis apa yang sudah saya kerjakan di web itu, saya serahkan ke pengujinya, Pak saya mau presentasi web saya gitu. Dan puji nama Tuhan, selama presentasi itu webnya nggak ada error dan semuanya yang ada kriteria apa ya namanya itu, kayak pokoknya apa ya, lulus atau enggaknya itu semuanya itu dicetak sama pengujinya. Dan saya sangat mengucap syukur sama Tuhan kalau selama saya mengerjakan selama 6 bulan itu nggak sia-sia dan dapatkan nilai yang bagus. Terima kasih. Terima kasih atas kesaksian Pak Yon. Mari kita pujikan. Mari kita pujikan lagu Apa yang bersalah saya lakukan.
Masih semangat? Sudah baca firman hari ini? Sudah. Oh, sudah. Ya, sudah. Kalau itu masih percaya Kristus? Kalau enggak ada di sini ya. Itu harus ya, wajib untuk orang percaya, bukan orang Kristen aja, tapi orang percaya juga harus wajib percaya pada Kristus. Setiap kehidupan itu adalah anugerah. Oke, malam hari ini akan saya buka dengan satu pertanyaan yang sudah ikut di kepartian dulu. Ya, nanti akan saya tulis satu-satu ya. Yang seperti sekolah ini, jangan takut. Oh, tidak jawab, jadi tidak ada apa-apa. Sekarang saya ingin tanya, tujuan dari orang percaya membaca kebenaran firman itu apa tujuannya? Menurutmu, bagimu sendiri, semuanya pasti betul, tidak ada yang salah, tidak ada yang nilainya, semuanya pasti nilainya 100. Oke, saya mulai dari Mbak Yoli. Tujuan baca firman, tujuan baca Alkitab itu apa? Untuk mengenal Tuhan di dalam hati. Mas Nail? Terus siapa? Aaron? Yosia kalau pati ya, tahunnya keluar kelas. Enggak, lainnya. Untuk mengenal Tuhan dekat sama ayatnya itu kadang kayak mengingatkan kita atau kasih Menguatkan itu. ya kayak motivasi. Makanya itu orang percaya harus baca firman. Terus Mbak Desta. Apa? Orang berikan Tuhan ya. Terus Ceris mendapatkan firman ya. Tadi kan rema ya, jadi Islam ya. Hidup kita itu semakin dikuatkan. Terus berikutnya Mbak Julita. Tuhan dan kita bisa ketika membaca firman Tuhan, satu sisi juga dapat menguatkan kita dan juga bisa membuat kita bahwa jika dalam firman Tuhan ada hal-hal juga yang dapat mendidik kita, di situ kita bisa memahami. Jadi bisa memperbaiki sikap kita ya, kita bisa bersabar dan lain sebagainya. Ini juga buat pembelajaran untuk kita semua. Jadi, setiap orang baca firman itu pasti punya tujuan. Dan tujuannya sama semua misalnya. Terus Mas Jonathan untuk memuliakan nama Tuhan. untuk memuliakan nama Tuhan. Terus Mas siapa namanya? Christian. Untuk mengenal lebih dekat dengan Tuhan. Kemudian Mas Farel untuk mengenal selalu dekat dengan Tuhan. Terima kasih suatu penokasi dan lain sebagainya. Kemudian Mas Andre Untuk saya lebih dekat dengan lebih dekat dengan Tuhan. Kemudian Mas Axel ya. belajar mengerti ya memang Semakin memahami Tuhan. Ya, soalnya itu kan juga ilmu itu ya. Firman Tuhan itu ilmu. Semakin kita baca firman, semakin banyak misteri yang terbaca, terungkap. Ya. Bacanya ayatnya sama, tapi nanti kita punya rema yang berbeda. Ya. Banyak sekali rahasia. Terus Mbak Rita, terus Mbak Sesa. Untuk tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, maksudnya Untuk Tuhan mau tahu untuk tahu supaya saya kira tahu maksudnya Tuhan dalam oh hidup iya, kita, jadi maunya Tuhan maunya apa.
kalau kita tidak sering baca firman, kita lama-lama kita putus asa, ya karena banyak pergumulan kan. Nah, kalau setiap pergumulan itu apa sih tujuannya? Di balik itu Tuhan punya rencana. Kalau yang praktisnya saya lagi, soalnya nggak saya itu. Kalau absen itu dosa sampai segala bukan begitu ya. Semuanya bagus, ya untuk bagus. Ya. Jadi Mas Tanda, ya, calon pembesar, calon tokoh-tokoh nasional, ya, semuanya muda percaya Tuhan punya cita-cita yang tinggi. Ya. Pasti akan mempunyai sesuatu bekal yang harus dimengerti dalam hidup. Oke, Mas dan Mbak, pada saat malam hari ini kita belajar cara kerja daripada Tuhan kita itu dari awal sampai sekarang. Ya. Kalau kita baca dalam kebenaran firman dari zaman kitab Perjanjian Lama sampai sekarang itu sama, tidak berubah. Karena Allah kita memang tidak pernah berubah. Caranya bagaimana? Dia menurunkan semua apa yang dia kendaki melalui kebenaran firman-Nya kepada orang-orang yang dikasih. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya orang-orang yang dikasih itu menampilkan saya garis bawahi apa yang Tuhan telah lakukan supaya orang lain yang belum percaya bahkan belum mengenal Tuhan bisa melihat Tuhan. Nah, dari hal ini saya masuk ke tujuan kita baca Alkitab. Tujuan kita baca Alkitab itu yang lebih besar adalah supaya orang yang tidak tahu Tuhan atau orang yang tidak bahkan belum percaya sama sekali, bahkan apa sih namanya Alkitab, itu bisa melihat Alkitab melalui kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah baca Alkitab, gimana mereka bisa baca Alkitab? Kalau Alkitab berbentuk tulisan, kita paksakan kepada orang yang tidak mau baca Alkitab atau tidak percaya pada Kristus, mau enggak jadi? Pasti tidak mau. Bahkan kita bisa dijebloskan ke dalam penjara. Ya, dipikir kita melakukan pemaksaan untuk masuk ke keyakinan tertentu. Tapi bagaimana cara Tuhan melakukannya? Ya melalui orang-orang percaya, baca kebenaran firman. Jadi orang lain yang tidak pernah bahkan tidak percaya sekalipun pada Kristus melihat kita seperti mereka baca Alkitab. Itu tujuan kita baca Alkitab. Kalau kita sering baca Alkitab tapi kelakuan kita sama dengan mereka, berarti itu sama dengan bohong. Makanya saya sering kan, apakah masih baca firman? Nah, kalau sudah baca firman, harusnya sikap kita berubah. Apa persis? Ya harus persis. Ya, mengasihi ya mengasihi. Jangan mengasihi satu sisi membenci. Yang satunya sabar tapi pemaaf. Nah, gimana kita bisa menjadi contoh, bahkan kita bisa menjadi Alkitab bagi orang lain? Itu tujuan besar dari kita baca Alkitab. Nah, di sini cara kerja daripada kebenaran firman, kita akan masuk lebih dalam tentang satu kata yang sering disalahartikan dari orang-orang percaya, khususnya orang muda, yaitu namanya, saya beri ilustrasi ya, namanya begini. Ada anak les misalnya. Lesnya itu wajib misalnya jam 5 sore. Kemudian karena yang wajib ya, jam 5 sore, anak les itu tidak bisa. Waduh, saya kalau jam 5 sore ini masih mandi. Gimana kalau jam 7 aja? Duh, gak katanya guru lesnya. Wah, gimana kalau jam 5 sore itu nggak bisa, terus gimana? Ya kita atur aja lah. Pak,
siapa namanya? Kalau Bapak Les misalnya, Pak Les gimana? Kita atur aja lah supaya nanti lesnya bisa jam 7. Itu namanya apa? Coba terka. Satu kata, namanya apa? Masa nggak bisa apa namanya jam 5 dipindah ke jam 7. Nanti kalau misalnya saya ganti lagi jam 6, ya Pak Les ini harusnya bisa lah. Namanya apa? Kalau misalnya saya ganti, saya simpulkan dalam satu kata. Namanya? Hah? Harusnya ini, nyatanya wes tidak apa-apa sih, ini bisa. Nah itu loh, itu apa? Dalam artinya disimpulkan apa? Satu kata apa namanya? Hah? Kalau bahasa Islam kalau tidak bisa ya. Apa namanya? Fleksibel. Hati-hati dengan kata fleksibel. Pernah ada apa namanya mungkin waktu renungan dikatakan memuat tema fleksibel? Mungkin ada dengar. Oke. Perhatikan. Fleksibilitas adalah kualitas yang sering dipandang positif. Betul ya? Tuh, ya kan? Apalagi anak-anakmu muda. Masih jam 7 sekarang nanti persekutuan doa kan? Jam 7:10 ada apa-apa kan? Fleksibel lah kita. Kan gitu ya misalnya. Namun dalam hidup orang percaya, kata ini bisa disalah artikan. Itu mungkin bukan di sini, di orang luar sana. Banyak orang berpikir bahwa menjadi fleksibel berarti menyesuaikan diri. Betul? Betul ya? Daripada saya bilang teman, lebih baik saya fleksibel. Kerja bakti pas waktunya ibadah, kerja bakti kan sama aja. Ya kan? Fleksibel lah, fleksibel. Kan nanti bisa. Ya. Jadi menjadi fleksibel berarti menyesuaikan diri dengan segala situasi tanpa batas. Bahkan jika itu bertentangan dengan nilai-nilai Alkitab. Padahal kalau kita lihat orang luar itu ya, kalau ada suatu hal yang wajib dikerjakan tapi pada waktu mereka ibadah, mereka pasti tinggal. Tapi anehnya orang Kristen tidak, dengan berbagai macam alasan yang juga mereka kutip melalui Alkitab. Tanpa disadari, banyak orang Kristen terjebak dalam pemahaman yang keliru tentang bagaimana seharusnya. Akibatnya mereka mulai berkompromi dengan nilai-nilai firman Tuhan, mudah goyah dalam prinsip kebenaran dan hilang arah dalam hubungan maupun pelayanan. Ayo diajak ke punden ini, ya, ayo. Pokoknya nggak makan. Fleksibilitas sejati dalam kehidupan orang percaya bukan berarti bablas tanpa batas, melainkan memiliki hikmat untuk menyesuaikan tanpa mengorbankan kebenaran. Karena apa? Karena Kristus yang penuh kasih, namun tetap teguh dalam prinsip. Ya, namanya Petrus saja dibilang iblis. Iya kan? Menyalahkan kau iblis. Pernah dengar seperti itu? Pernah baca nggak? Siapa yang dia diolok iblis sama Kristus? Petrus kan? Bukan yang lain. Pada waktu dia mengatakan jangan ngomong gitulah, nanti saya menjadi pembelamu. Akhirnya disebut iblis Petrus. Ya. Kita pun dipanggil mencontoh seperti yang Kristus lakukan. Sayangnya terkadang kita tidak mengerti. Namun teguh dalam tujuan, yaitu hidup dalam terang firman Tuhan. Ayatnya kita di sini ada 3 kesalahpahaman secara cepat aja, ya, karena saya lihat sudah matanya mulai merem. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Hal itu salah. Jika fleksibel berarti bisa menyesuaikan diri dengan apa saja, termasuk dosa. Ayatnya di mana? Ayatnya di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Atau Alkitab kan? Tolong Mas Nathan dibaca. Roma pasal 12 ayat yang kedua.
12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan apa kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Di situ jelas orang percaya dipanggil untuk tetap teguh pada kebenaran, bukan berkompromi. Ya. Jadi carilah hikmat Tuhan. Apakah itu benar? Apakah itu salah? Hati-hati, mirip benar atau salah. Karena orang muda itu pergaulannya luas, beda dengan yang sudah tua. Kalau tua itu sudah diajak keluar itu males. Saya aja diajak keluar males. Jelas males. Tapi kalau yang namanya mami atau yang bela keluar belas, nggak tahu yang muda-muda di sini. Iya, pasti suka. Otomatis pergaulannya pun tinggal kita bagaimana menyikapinya. Mencari hikmat Tuhan, cari hikmat Tuhan. Makanya cari hikmat Tuhan itu adalah di dalam firman Tuhan sama doa. Jadi fleksibel bukan berarti membenarkan dosa atau menyetujui nilai-nilai dunia yang bertentangan dengan Injil. Kalau sudah kelihatan salah, jangan dilanjutkan. Wah, pacar saya sama ini, itu sudah kelihatan salah, jangan pernah dilanjutkan. Kalau lanjut, berarti salahmu sendiri. Ya. Kristus tidak pernah memaksa siapapun. Ya, makanya pada waktu kamu lihat gambar Tuhan Kristus sendiri mengetok pintu, tapi pintunya itu kan tidak ada gagangnya kan? Pernah? Kan banyak lukisan yang Kristus mengetok pintu itu, sebanyak itu tidak ada gagangnya kan depannya. Coba cari, tidak ada. Memang digambar seperti itu, gagangnya ada di dalam. Dalam arti Tuhan tidak pernah memaksa. Kalau kamu buka, Kristus masuk. Kalau kamu tidak buka, juga tidak apa-apa. Ya, yang jelas adalah sikap dan hatimu bagaimana. Ya. Kristus sendiri menunjukkan sikap penuh kasih, namun tetap tegas terhadap dosa. Dosa tetap dosa. Jangan dibalik, dosa itu benar itu dosa. Tanpa karuan, ya, bingung orang. Itu orang Kristen tak ada, bingung, ya. Berdina gereja tapi kelakuannya tadi begitu, ya. Kemudian yang kedua, salah. Jika fleksibel berarti tidak perlu punya komitmen tegas. Ini ada di dalam Mazmur 15 ayat yang keempat. Tolong Mas Yosi bisa baca. Mazmur 15 ayat yang keempat. Mazmur 15 ayat yang keempat. Yang memandang hina orang yang tersikil, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Jadi di sini komitmen. Di sini digambarkan orang yang benar sebagai yang memegang janji meskipun rugi. Siapa sih yang mau rugi? Tidak ada yang mau. Tidak usah Mas dan Mbak jawab, saya sendiri jawab. Siapa sih di sini yang mau rugi? Tidak ada yang mau. Padahal di dalam kebenaran Tuhan dinyatakan benar. Kalau orang benar itu dia memegang janji walaupun itu rugi. Aku memegang janji firman Tuhan, tapi aku tidak kumpuli. Rugi nggak? Rugi kan? Tapi nyatanya gimana? Mas Adolf, ikut lebih baik meninggalkan firman, dapat teman banyak, atau ikut firman tapi tidak punya teman. Kita dipilih, disuruh pilih dua hal, tidak bisa dua-duanya. Ya. Saya pernah dibilangin sama siapa namanya, Bella, waktu dia KKN di Tunan Novel, teman-temannya masuk, dia juga mau masuk, ya. Di situ kan ada makan, dapat
tahu makanan senang ampel atau wali siapa wali murid siapa nggak tahu. Pokoknya dia mau masuk sama teman-temannya. Kemudian dihadang sama yang jaga. Mbak, mau masuk? Iya, kan soalnya kakak ya kan perlu masuk. Nah terus mana itunya? Hijabnya mana? Saya nggak pakai hijab, saya orang Kristen. Wah kalau nggak pakai hijab nggak boleh masuk, harus pakai hijab. Akhirnya nggak masuk sungguhan. Jadi teman-temannya yang masuk melaksanakan KKN, dia yang jaga parkir. Ya. Kalau ketemu silakan banget. Jadi harus tegas, komitmennya tegas. Gimana lagi? Kita kalau orang Kristen yang munculkan sikap orang Kristen. Nah, gimana lagi kita sudah tidak bisa bergerak. Antara pilihan benar dan salah kita harus jelas. Karena aku main sandiwara aja deh. Pokoknya selamat. Wah, kalau model itu, kalau saya loh ya, saya tidak akan mau. Kalau Mas atau Mbak punya pikiran seperti itu, seperti sandiwara, semua orang sama aja lah. Ya, terserah. Tapi kok setidaknya orang Kristen punya komitmen yang jelas antara benar dan salah. Tidak usah sandiwara, tapi munculkan warna. Ya. Walaupun berbeda, Kristen suka akan perbedaan. Kenapa? Karena perbedaan itu nanti saling melengkapi. Kalau seragam, nggak lucu. Pelangi itu kalau warnanya hijau semua, bukan pelangi namanya. Lumut. Ya. Kalau ada merah, kuning, hijau, biru, itu namanya busur. Daripada busur itu beraneka warna. Perbedaan boleh, bagus. Pokoknya mereka harus saling melengkapi menjadi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Kemudian yang ketiga, salah jika fleksibel. Ini yang terakhir, Mas Naya. Tolong matanya agak menjadi ini. Tutup. Salah jika fleksibel berarti kita harus menyenangkan semua orang. Nah, siapa yang di sini yang suka menyenangkan semua orang? Ada yang cemburu sedikit, wah langsung hati jiwanya langsung hancur. Tidak suka. Kita tidak akan bisa menyenangkan banyak orang. Kalau kita akan melakukan tindakan, pasti ada beberapa orang yang merasa tersakiti. Kalau kita melakukan B yang sebelah, misalnya ada sebelah kiri, sebelah kanan. Kalau kita melakukan A yang sebelah kiri merasa tersinggung. Kalau kita melakukan B yang sebelah kanan merasa tersakiti, kita tidak akan bisa menyenangkan sama sekali semua orang. Ya, sama seperti presiden. Makanya kalau jadi pemimpin siap-siap. Ya, melakukan rencana ini pasti tetap dihujat. Ya, tidak ada benernya soalnya. Ya. Jadi ada tekanan besar di dunia yang serba modern ini untuk menjadi orang yang menyenangkan semua pihak. Kita merasa takut untuk tidak diterima, apalagi kaum muda, sehingga berusaha menjadi fleksibel dalam segala hal demi diterima oleh banyak orang. Rokok semua, ya kan? Minum semua. Kalau minum air putih tidak apa-apa, es saya suka. Ya. Tapi di sini ada ayat yang mengingatkan kita kalau kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Coba dibaca Mbak Kesia, Galatia 1 ayat 10. Galatia pasal 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang adakah mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sudah jelas? Kita diharapkan dua hal. Kita mencari kesukaan manusia atau kesukaan Tuhan. Kita tidak akan bisa menyukakan dua-duanya. Kalau kita menyukakan Tuhan, otomatis kita harus menyingkirkan kesukaan daripada manusia. Saya ibadah dulu ya, wah kampungan kamu. Tapi besok masih ada.
menyendiri saya, ini waktunya saya doa. Titip ya, saya biasanya gitu. Saya sering seperti itu. Saya cuma dulu aja, kamu tidak ngerti juga saya. Jadi menjadi fleksibel bukan berarti mengorbankan prinsip. Yang jelas kamu setiap tarikan nafas hidupmu harus berhubungan dengan Kristus. Jangan pernah lepas. Apa nanti kalau saya berhubungan dengan Tuhan itu harus ke gereja dulu? Mesti hari Minggu atau pas doa? Ya enggak. Orang Kristen tidak seperti itu. Orang Kristen tidak seperti itu, masa Tuhan. Tidak terlalu apa ya? Tidak terlalu rumit. Orang Kristen tidak terlalu rumit. Kristus tidak pernah mengatakan kamu harus ke gereja untuk berhubungan dengan Tuhan. Karena setiap hari Tuhan itu ada bersama-sama dengan kamu dan saya. Hadirat Tuhan pun setiap hari ada bersama-sama dengan kamu dan saya. Tapi nyatanya terkadang ya kita juga lupa. Kalau lewat kuburan sepi kita lari. Betul kan? Betul apa enggak? Betul apa betul? Harus betul. Ya enggak? Oh kalau saya menyembah Tuhan itu ya mengkorok saya. Ada Roh Kudus. Coba kamu jalan sendiri di kuburan. Mengkorok apa enggak? Oh beda Pak. Kalau di gereja itu Roh Kudus. Kalau sana Roh jahat. Beda lagi. Banyak aja alasan. Nah karuan. Enggak sampai hamba Tuhan itu sampai kepala ngomong. Orang muda sekali. Ya. Jadi ingat, setiap kali kita melakukan apapun, kita tidak akan bisa menyukakan banyak orang. Yang terpenting luruskan prinsip ini kepada kebenaran firman. Jadi 3 hal ini yang saya tekankan malam hari ini. Salah jika fleksibel itu berarti bisa menyesuaikan diri dengan apa saja termasuk dosa. Yang kedua, salah jika fleksibel berarti tidak perlu punya komitmen tegas. Dan yang ketiga, salah jika fleksibel berarti kita harus menyenangkan banyak orang. Bahkan semua orang harus menyenangkan. Cukup kamu luruskan posisinya kepada Tuhan. Itu saja sudah lebih dari apa yang Tuhan minta. Seperti di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 33 yang bunyinya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Kebenarannya di sini adalah cari oposisi yang benar. Ulama orang muda, cari oposisi bukan kebenaran. Katanya diambil dari kata posisi yang benar. Kalau kamu sudah melenceng, balik, luruskan. Hidupmu harus lurus dengan hadirat Tuhan. Melenceng lagi, kamu sadar, lurus lagi. Itu maksudnya. Ya. Karena tidak mudah. Kita tetap berjuang sampai nanti kita dipanggil Tuhan. Jaminannya. Ini aja sudah jamin. Kita nanti pulang sudah datang tempat. Mereka masih cari tempat. Kita sudah dapat. Nah sekarang apa yang bisa kita lakukan sebagai orang muda? Kita sudah tahu ya, apa yang namanya fleksibel bagi orang muda atau amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan kami ucap syukur malam hari kami belajar dengan firman-Mu, di mana kami sebagai orang muda boleh mengerti bahwa cara kerja-Mu adalah melalui hidup kami, sehingga orang lain yang belum mengenalkan Engkau boleh melihat Engkau dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, bawa kami ke dalam segala kebenaran-Mu, sehingga Roh Kudus-Mu ya Tuhan senantiasa menuntun kami, sehingga apapun yang kami berbuat nama-Mu kita muliakan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita kembali.